يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillah, salat menggunakan sutroh atau penghalang. Salat menggunakan sutroh atau penghalang. Ya, bismillah. Mas Ari, Bapak. Ya. Salat menggunakan sutra atau penghalang. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sudratin falyad'u minha wa la yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Apabila seseorang di antara kalian melaksanakan salat, maka salatlah dengan menggunakan pembatas, dan hendaklah ia mendekati pembatas tersebut. Janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di antara dirinya dan pembatas tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Ini merupakan dalil nas syar'i yang bersifat umum mengenai disunahkannya agar meletakkan sutrah atau pembatas setiap kali seorang muslim mengerjakan sholat, baik di masjid maupun di rumah. Ketahuilah, ketentuan sutrah ini berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Sebagian muslimin tidak mengindahkan sunnah ini hingga engkau mendapati mereka tidak menggunakan sutrah ketika sholat. Sunnah ini dilakukan berkali-kali dalam keseharian setiap muslim, yakni bagi mereka yang menjalankannya. Adapun peletakan sutrah dalam praktiknya diterapkan pada waktu sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat witir. Sunnah tersebut juga berlaku bagi perempuan yang sholat sendirian di rumahnya. Sedangkan ketika sholat berjamaah, maka yang dijadikan sutra bagi makmum adalah imam mereka. Baik, ini penting sekali. Dan ini masuk ke dalam sunnah. Tidak sampai wajib, namun ini penting. Jadi ketika kita sholat, kita lagi menggunakan pembatas, dan hendaknya dia mendekati pembatas tersebut, yaitu sutrohnya nanti tidak kejauhan dari kepalanya nanti. Ya. Diadakannya sutroh di sini ya untuk memberitahu, memberi syarat kepada orang nanti kalau misalnya dia sedang sholat. Dan nanti insya Allah ada ketentuan sutrohnya itu seperti apa aja yang bisa ya. Nah, sebagian muslimin tidak mengindahkan sunnah ini. Jangan mengindahkan, tahu aja enggak. Bahkan kadang ada di antara muslimin sholat di dekat pintu, yaitu orang jadi enggak enak mau lalu lalang di pintu itu. Jadi baratnya di pintu, dia sholat di situnya. Palanya menghadap ke, ya maksudnya orang mau lewat otomatis depannya itu. Ya, jadi ini keawaman yang harus dididik lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muskilahnya kan banyak dari kiai mereka. Waalaikumsalam. Ini bagi yang nggak pernah ngaji, tapi yang ngaji pun bodoh amat dengan hal ini, karena kiai mereka itu memang spirit untuk mengikuti sunnahnya itu nggak ada juga di antara banyak dari kiai. Itu melainkan hanya yang penting matan-matan fikih, kemudian kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i saja. Adapun kalau ngedengar hadis tuh kayaknya ngedengar apa gitu kan. Tapi kalau ngedengar matan fikih itu kayaknya luar biasa. Ya, inilah na'udzubillah yang seperti ini. Diremehkan sunnahnya, bahkan nggak tahu, mungkin bisa aja kiai malah nggak tahu karena saking nggak pernah ngamalin, jadi lupa kalau misalnya ada yang namanya sunnah sutroh. Dan kemudian kalaupun kita taruh sutroh, sebagian dari kaum muslimin itu kayak nggak nganggap itu sutroh tuh apa nganggap kayak misalnya biasa aja gitu loh, kayak ada tas di depan, paling emang itu orang naruh tas aja, bukan karena itu sunnah. Malah yang nggak tahu ada dalilnya dari mana, biasanya orang sholat malah mengeluarkan seluruh isi onderdil dalam kantongnya, ya kan, kayak dompet, kacamata, kemudian kunci mobil, kunci motor,
rokok, korek, taruh semua di bagian tempat bawah situ. Ini bisa aja talbis syaitan sebenarnya. Ketika kita disuruh kan ingin sujud kan, melihat memandang ke tempat sujud, kecuali kalau pas lagi tahiyat kita memandang ke jari. Nah, itu yang dipandang ya korek, Marlboro-nya, kemudian kunci mobil, kunci motor. Ya takutnya malah itu syaitan berusaha untuk mengalihkan pikiran dia. Ya. Baik, kemudian antum ya, permasalahan seputar sutroh. Pertama, sutroh ketika sholat dapat menggunakan apa saja yang berada di arah kiblat seperti tembok, tongkat, atau tiang, dan tidak ada pembatasan tentang bentangan atau lebar sutroh. Baik, ini perhatikan sutroh dari segi apa sutrohnya itu terserah. Yang penting apa aja yang penting dia ada di kiblat kita. Ya, mau dia tembok, tiang masjid boleh, mau dia rak mushaf silakan, mau dia tongkat silakan. Tongkat itu kan tipis karena memang nggak ada pembatasan tentang lebarnya. Tapi kalau tentang tingginya itu ada nanti habis ini batasannya. Ya, tinggi sutroh. Yang kedua, tinggi sutroh kira-kira setinggi muakhiratul roh, yaitu yang ukurannya kira-kira 1 jengkal tangan. Coba footnote-nya dibaca. Sandaran pada bagian belakang pelana kuda yang ukurannya kira-kira 2/3 ziro. 1 ziro sama dengan sepanjang siku lengan sampai ujung jari tengah. 2/3 ziro. 2/3 ziro. Itu 2/3 ziro berapa persennya 1 ziro? Kira-kira. Ya, berapa? 75. Iya, antara 50 sampai 100%-nya lah. Antara setengah ziro sampai 1 ziro lah, itu ukuran minimalisnya. Berarti ibarat kalau misalnya ziro kan segini nih. Dari sini sampai sini. Ya paling segini gitu ya. Seginian. Untuk ukuran normal kita nih. Kalau sejengkal, nah seginilah Pak. Jengkal. Iya, sama lah ya. Ini sama kaki 20 apa? 25 sentian. Ya sekitar itulah. Berarti kalau misalnya sutrohnya pakai ini belum cukup. Pakai ini belum cukup. Kalau pakai ini ya mungkin. Lumayan. Sekitar ini lah. Iya, enggak apa-apa kayak gini. Oke. Kemudian jarak antara. Yang ketiga, jarak antara kedua kaki dan sutroh kira-kira 3 hasta, siku sampai ujung jari tengah, dan di antara dia dengan sutroh masih ada tempat ruang untuk melakukan sujud. Kalau misalnya nih sutrohnya dia adalah makhluk Allah, hamba Allah, gimana? Boleh ya? Boleh. Kita misalnya orang itu nggak ada sutrohnya, kita jadi sutrohnya itu, boleh nggak? Maksudnya dia sholat kosong di depannya nggak ada apa-apa, ya udah kita duduk depannya, duduk gitu terus zikir, boleh nggak? Atau dilarang? Yang dilarang itu adalah melewati. Lagi pula kalau melewati pun selama itu bukan garis batasan kepala dia nggak masalah. Maksudnya antum sholat di depan di situ, anda lewat di sini, nggak masalah, nggak kena ancaman. Yang kena ancaman itu di bagian dia sholat, apa sih, di softnya dia, ya sini atau kalau lagi sholat dia di sini, ya itu yang bisa anda halangin. Oh udah sholat ya nggak, itu kunci ditutup pintunya. Samsul itu karena memang dia bandel. Takutnya yang ngasih syubhat ke sini nanti, buhul ditaruh di sini nanti. Oke, jadi sutrohnya itu juga jangan terlalu jauh dari batok kepalanya. Atau jangan terlalu dekat juga di tempat dia sujud naruh sutroh gitu. Ya gimana nanti dia sujud kalau gitu kan? Kan sutroh itu harus ada tinggi minimalnya. Kalau misalnya ditaruh di tempat kepala pas, ya ntar jedotan nanti jadinya, bukan sutroh. Oke. Jadi manusia bisa menjadi sutroh. Oke, bisa menjadi sutroh. Yang keempat, sesungguhnya sutroh disyariatkan bagi imam dan orang-orang yang sholat secara munfarid atau sendiri.
baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah. Terus Yang kelima, sutroh makmum mengikuti sutroh imam, maka diperbolehkan melewati makmum apabila ada hajat atau kepentingan. oke, ini penting ini untuk mengetahui bahwasanya sutroh disyaratkan buat imam sunnah, dan buat orang yang sholat secara sendiri itu juga sunnah. Kalau untuk orang yang sholat berjamaah jadi makmum, maka sutrohnya mengikuti sutroh imam. Oleh karena itu, siapa yang ada di depan makmum jalan-jalan itu tidak dipermasalahkan, selama memang ada keperluan, atau yang jalan itu anak-anak kecil misalnya, nggak tahu apa-apa, ya udah nggak masalah insyaallah. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang jalan-jalan itu adalah orang-orang yang nggak ada keperluan, lewat aja, membatalkan nggak juga, selama memang bukan siapa? Bukan wanita dan bukan anjing guguk, ya, anjing hitam, dan satu lagi bukan ular, keledai. Kalau ular kita yang kabur. Oke, kemudian faedah menerapkan sutroh ketika sholat. Faedah menerapkan sutroh ketika sholat. 1. Sunnah tersebut menggunakan sutroh ketika sholat menjaga ibadah sholat agar tidak batal yang disebabkan oleh lalu lalangnya siapa saja, yakni perempuan yang sudah baligh, keledai, dan anjing hitam, yang dapat membatalkan atau mengurangi pahalanya. Yang kedua, mencegah pandangan dari melihat orang-orang yang lalu lalang, karena orang yang memakai sutroh secara umum pandangannya ke arah sutroh serta pikirannya terkonsentrasi pada makna-makna bacaan sholat. Yang ketiga, orang yang sholat memakai sutroh telah memberi kesempatan bagi orang yang berlalu lalang, maka tidak perlu lagi menjauhkan orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya. Oke, jazakallah. Baik, itu tadi tentang masalah sutroh atau penghalang. Setelah ini langsung kita lanjutkan sholat sunnah sehari-hari insyaallah ta'ala.